nggak pakai 1 2 3 langsung Nubruk lu. gitu, langsung nubruk gitu, langsung tangannya tuh dua di leher gua. Gua sampai nggak bisa ngomong segala macem. Lu megang tangannya dia? Iya, nahan gitu, nahan gua. Halo, balik lagi bersama gue Mas Serba Seru dalam channel gue Serba Seru. Masih di segmen Misteri Seru. Kali ini gue ditemenin sama teman gue namanya Wawan. Bukan ding. Gue kali ini langsung gue bawa buto hijaunya buat temenin gue. Gila. Temen gue namanya Wawan. Dia teman kecil gue dan lokasinya rumahnya juga nggak jauh dari rumah gue. Ada cerita apa lagi? Apalagi ya? Oh, yang lo ditindin tuh ditindin. Oh iya. Dulu gue punya pacar itu tinggalnya di Cilegon. Jadi gue dari Jakarta ke Cilegon tuh kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Dan gue pasti tidur di sana. Masih pacaran tuh? Masih pacaran. Masih pacaran udah tidur di sana ya? Kan, tapi kan ada orang Oh, tuanya. yes. Ada orang tuanya. Gila kali, masa iya. Ya kan? Udah tuh gue biasa Hedon kesana. dong gue. Enggak. No sex before marriage. Nah, terus habis itu tuh sering tuh gue kesana sering tapi ya biasa aja, nggak ada apa-apa gitu. Cuman dan gue nggak ngerasain apa-apa gitu. Dan waktu itu tuh entah posisinya gue capek apa gimana sampai sana tuh biasa gue depan kompleknya dia tuh di PCI itu ada Giant. Biasa dia nunggu di situ, gue datang belanja dulu apa-apa terus masak makan di rumah lah, udah gak kemana-mana tuh kalau di sana tuh, udah ngobrol aja di rumah sama nyokapnya. Nah, bokapnya kadang bokapnya sama kakaknya kadang ada kadang enggak. Wih, dia family man banget ya kan, pacaran aja ngajak makan orang tua. Iya gitu dulu gitu kan, ya sekarang juga masih. Nah terus udah gitu nggak tahu entah gue posisinya capek apa enggak, gue selalu tidur pasti di depan TV gitu. Yang gue cari tempat yang isinya gue juga ya namanya di rumah orang kan, carinya yang nyaman, nggak mungkin juga tidur di kamar dia ya kan. Ya. Nah terus udah gitu dah tidur depan TV tuh, tidur depan TV. Udah tuh gue biasa nonton TV, dia tidur duluan, udah nonton TV gue sendirian tuh, TV sendirian. Terus Bokap nyokapnya udah tidur. ya udahlah, Terus lo gak ngetok kamar ya? gue udah Sebenarnya lo setan gitu. Nah takutnya gue setan ya kan gitu, enggak. Nah terus udah gitu gue di depan TV, udah tuh tiduran nonton TV, gue udah mau setengah ngantuk gitu. Nah gue juga di situ tuh tumben berasa kok kayaknya gue takut gitu loh. Kayak pertama gue kayak berasa takut, kayak ada yang aneh gitu kan, pertama. Nah terus yang kedua gue memutuskan untuk TV tetap gue nyalain. Udah tuh pokoknya sampai gue tidur. Nah lama gue tidur. Pas gue tidur itu gue nggak miring kanan nggak miring kiri, pokoknya posisinya tidur ya telentang juga nggak, pokoknya tidurnya lurus gitu lah. Nggak lama tidur gitu, benar-benar tidur itu harimau putih. Lo melek? Belum, pokoknya gue berasa kayak apa sih namanya, dari atas tuh nggak pakai 1 2 3 men, nggak pakai 1 2 3 langsung nubruk gitu, langsung tangannya tuh dua di leher gua. Itu tangan kayak tangan orang apa tangan macan? Iya, kayak ditekan macan gimana sih? Ya belum pernah ditekan macan kan. Ya pokoknya visualnya gua kayak gitu loh. Jadi wah gitu kan, pas banget di leher gini dua harimau, tangannya gede, udah harimaunya putih gitu kan. Harimau putih gitu, tok posisi di leher gua nih. Gua sampai nggak bisa ngomong segala macem. Tangan gua posisinya di sini. Tangan gua begini, berontak kan, gue mau berontak. Lu megang tuh? Iya, gue tuh berasa. Lu megang tangannya dia? Iya, nahan gitu, nahan gue. Kaki gue udah ngap gitu kan, udah tahan gitu. Ya, pas gue udah berontak begitu, gue teriak kayak ngelepasin gitu. Tadinya gue teriak tuh nggak keluar suara gue, sampai gue keluar suara, pak gitu. Gue pokoknya gue lempar gitu, gue teriak kenceng sampai ya gue keluar dari kamar kan. Nah itu gue baru hilang. Itu sampai gue bener-bener kayak orang habis lari, ngap-ngapan gitu kan. Ya pun kalau orang bilang kan tuh apa sih, orang dulu bilang rep-repan apa gimana gitu. Tapi lu ngelihat wujudnya? Ngelihat. Melek begitu pas gitu. Oh berarti bukan. Tapi pas begitu melek lu ngelihat? Ngelihat. Bukan terus gue merem gitu, enggak. Abis itu lu tidur lagi? Tidur coba tidur gitu. Coba tidur ya, maksudnya ya
udah kayak gitu ya masih kayak kan perasaannya nggak tenang kan ya. Setelah ya gue nyaman-nyaman tidur tuh udah dengar azan subuh tuh gue baru tidur. Bener-beneran. Terus cewek lo tidur lagi? Tidur. Nggak ngajak di kamar aja biar lebih Enggak. aman. Beda itu. Nah, sebenarnya ya gini, kalau makhluk yang berbentuk macan itu biasanya kebanyakan itu memang pendamping gitu. Biasanya gini, terkadang kita punya dendam sama orang, kita punya salah gitu sama orang, nggak sengaja dia dendam sama kita, gitu. Nah, nggak sengaja dendam, mungkin dia memang dari turunannya punya pendampingnya itu atau khodamnya itu adalah harimau. Nah, harimau ini terkadang kalau misalnya si tuannya ini slack misalnya sama lu gitu, lu punya teman gitu slack sama lu, Dia giniin gue. tapi memang nggak sengaja, maksudnya memang nggak niat untuk, Nggak disuruh sama tuannya. nggak disuruh sama tuannya. Kadang ada orang yang nggak sadar punya khodam gitu, jadi dia punya khodam mungkin gitu ya. Nah, khodamnya ini yang akan balas gitu. Makanya kita di agama itu ya kan diajarin untuk tidak berbuat jahat terhadap sesama, karena nggak tahu siapa yang lo lawan, siapa Iya. yang lo jahatin. Iya. Nah itu mungkin ada orang yang dendam sama lo, bisa jadi. Orang kita bayar aja kadang masih dijahatin sama orang. Nah gitu. Ngomongin yang mana nih? Ya, enggak, maksudnya Masalah kan- usaha lo yang gagal itu. Biar dunia tahu apa pengorbanan gua. Ya udah nggak nonton orangnya. Gua share. Gitu. Jadi biasanya kayak gitu bentuknya khodam yang soalnya gue dulu pernah dia ini teman gue satu kantor gitu ya. Gue nggak ada masalah, gue ngerasa gue nggak ada masalah, dan gue ngerasa gue nggak punya dendam sama gue nggak punya dendam sama siapapun atau teman. Mungkin menurut gue orang itu nggak dendam sama gue, memang kita sering debat gitu ya. Nah, orang ini gue tahu dia punya punya kelebihan lah, gitu, punya kelebihan. Tapi menurut gue dia nggak diasah orangnya. Tapi mungkin karena dia belajar sesuatu, ada khodam yang nempel sama dia, atau bisa jadi kalau istilahnya kalau orang Jawa itu ada sedulur papatnya. Nah, hari pertama gue mimpi ketemu tuh orang, berantem cuy. Di mimpi lu berantem. Di mimpi gue berantem. Di mimpi tuh gue berantem, menang gue, gitu ya. Terus besokannya gue ketemu lagi sama dia. Ini orang masih rese aja gitu, bacotnya masih selangit gitu kan. Wah, suka berargumen, terus bosi lah gitu kan, sosok bosi di kantor gitu. Selesai, besokannya berapa hari kemudian gue ngimpi lagi sama dia, berantem lagi gue. Gitu. Berantem lagi, tapi alhamdulillah gue menang lagi. Itu yang berantem khodamnya itu kira-kira? Enggak. Menurut gue kayaknya nih ya, kayaknya dia memang, kan gue bilang tadi dia punya sesuatu yang mungkin dia nggak sadarin. Berantem menang, dan ketiga kalinya berantem lagi gue. Pernah berapa hari kemudian gue mimpi lagi, berantem lagi, menang lagi gue. Besokannya gue ketemu sama dia, orangnya kicep. Oh, berarti kayaknya mimpi lu sama dia sama. Bukan, kayaknya dia nggak sadar kalau pendampingnya dia itu iniin gue, dan itu ngimpact ketika dia sudah kalah gitu 3 kali berturut-turut, itu kalah gitu. Dan gue memang tadinya memang gue niat kan, kalau misalnya orang datang lagi ke mimpi gue, habis nih, gue mikir gitu yang keempat kalinya. Pas gue mimpi ketiga itu gue ngomong, lu jangan pernah datang lagi ke sini, gue bilang gitu. Kalau datang sini lagi gue nggak tahu lu bakal kayak gimana. Nah, besokannya gue ketemu orangnya tuh kicep langsung. Ngomong sama gue nunduk, nggak berani ngeliat lagi gitu kan. Ketemu sama gue ngindar, terus sok baik-baikin gue. Gue mikir gini, nih orang dalam arti gue niat ngirim atau emang cuman dia nggak tahu, tapi kok bisa ngimpact gitu ya. Berarti kalau misalnya dia ngimpact ke dianya, dia sampai kaku begitu sama gue, berarti kan dia ngirim gitu. Dan gue waktu itu nggak mau gitu dikontrol sama tuh orang, temen gue ini gitu. Ya udah sampai dari situ ternyata kadang-kadang bisa lewat mimpi kita kalah, bisa lewat kayak lu tadi tuh didatengin langsung lu sampai berontak. Tapi gue ngeri juga tuh, logikanya lu bisa sampai megang begitu kan. Asli megang gue. Gue asli bener-bener berasa apa orang sampai apa namanya, ya gue sampai nanya pada gue orang, kalau dibilang kalau cuman mandi gitu sih
dia bener-bener begini gue, bener-bener di leher. Tuh ini segede macan kan gede banget men kalau ini tangannya. Berarti lu istilahnya ketindian macan lah ya. Iya. Tapi ketindian janda belum pernah kan? Udah. Yang nyeremin bukan macan doang, janda juga nyeremin. Tergantung jandanya. Janda kaya iye. Gue mau nanya nih. Silakan. Khodam itu ya kan gue nggak tahu ya maksudnya istilahnya. Ini sorry, gue Nasrani, dia kan Muslim. Kalau di gua kan Khodam itu kan ya gue nggak tahu apa namanya ya. Ya pengetahuan gue nggak sampai situ lah. Khodam itu tuh ada dari kecil, ngikut lo emang dari lahir, setiap orang itu ada atau seperti apa? Karena pade gua bilangnya bukan ya karena itu pade gue bilangnya itu bukan Khodam apa ke gua yang ngomong ke gua itu dia bilangnya kan ya lu dari kecil emang udah dia yang iniin. Waktu dari kecil itu dia posisinya di punggung. Nah terus semakin gua dewasa dia makin naik ke kepala. Nah itu gua nggak tahu ngebacanya kayak apa, wujudnya seperti apapun gua nggak pernah tahu, gua nggak pernah lihat gitu. Nah jadi gini, ini gua dapat pengetahuan tentang berbagai spiritual ini karena dulu gua dulu ikut pelatihan pernafasan terus dan diselingi juga dengan meditasi dan di situ kita banyak kedatangan beberapa perguruan-perguruan spiritual yang datang dan gue banyak belajar banget tentang spiritual. Masalah Khodam juga sering banget dibahas. Artinya gini, ketika kalau yang dibahas agama itu gini, kalau di agama gue ya, jadi ketika manusia itu lahir, itu sudah didampingi dan sudah diberikan istilahnya penjaga. Artinya tubuh ini sudah diberikan penjaga baik itu seperti semacam malaikat lah gitu ya. Tapi ada juga yang ngikut kepada kita gitu. Ngikut kepada kita itu adalah iblis, Ci. Kalau itu emang bukan setiap ini ada. Nah, itu berarti ada iblis, ada malaikat yang menjaga. Tapi tugasnya mereka gua nggak begitu tahu gitu. Iblis tetap membisiki kanan kiri itu kan istilahnya kayak gitulah. Ini ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Nah, tapi ada lagi Khodam itu ada yang keturunan. Artinya gini, mungkin orang-orang tua kita dulu, kakek kita atau bapak kita sendiri gitu ya, dia punya lelaku sendiri. Nah, punya lelaku sendiri artinya dia pernah tiraka, pernah baca wiritan atau pernah melakukan ngilmu lah istilahnya ngilmu. Nah, itu ada isinya. Maksudnya karena energi itu, Khodam itu bisa terwujud atau bisa datang dengan sendirinya. Itu yang pertama. Dia jadi kita punya Khodam pendamping dari perilmuan kita. Nah, itu yang kedua kan itu. Terus yang ketiga itu bisa datang karena memang dia suka sama kita. Gitu. Dia mau mengabdi. Tapi tanda kutip ya, Khodam itu mereka itu mengabdi kepada kita, membantu kita karena artinya melalui kita dia juga ikut naik derajatnya gitu ketika keimanan kita semakin bagus. Dia selalu berusaha untuk menjaga iman kita yang bagus. Nah, itu ada persepsinya seperti itu, Khodam itu. Jadi tadi udah ada yang lahir, bawaan, ada yang ngikut dari keturunan, ada yang datang dengan sendirinya. Dan ada satu lagi yang diisikan. Diisi. Misalnya ke orang pintar atau apa, gue pengen kelihatan cakep gitu. Oh, itu kalau itu dia sengaja. Sengaja ditarik lah gitu. Khodamnya Justin Bieber ya kan masuk ke lo. Pak gitu. Nah, satu lagi. Kalau lo memang suka dengan hal-hal Khodam begini ataupun lo tertarik dengan hal-hal Khodam, jangan pernah lo memasukkan Khodam itu ke dalam tubuh lo. Itu sengaja berarti, kan? Ataupun tidak sengaja. Jangan pernah lo punya keinginan menyatukan diri lo dengan Khodam. Karena apa? Yang rugi akan badan kita akan kerasa rugi. Karena dia menyerap power kita gitu loh. Kita setiap manusia secara tidak secara langsung dia ngisi power tenaga kita, energi. Kadang makanya suka ada yang lemes, ngerasa gitu. Nah, itu hati-hati. Oh ya, gue pernah gini. Jadi buktinya itu gue pernah ngebuktiin sendiri, Wan. Jadi gue waktu pas ketika lahiran anak pertama gue, itu gue
eh, nggak sengaja itu gini bilang sama bini gue sebelum lahiran, gue ke musola dulu ya, ke masjid dulu, gue mau sholat subuh gitu kan. Pas gue selesai sholat subuh masuk ke rumah sakit, ternyata lagi penanganan lahiran, nggak bisa masuk karena dari luar masuk ke dalam, otomatis kan mesti steril kan, baju segala macem, nggak bisa gue. Nah pas itu ya udahlah gue ke musola aja lah, gue bantu lewat doa gitu kan. Gue ngebantu lewat doa waktu pas bini gue lahiran. Nah pas di dalam musola itu gue wiritan, apa yang gue bisa gue baca sekali, gue merem gitu wiritan dengan rasa di hati itu dengan penuh pengharapan gitu. Pas gue wiritan, kok tiba-tiba gue nggak tahu ya, memang ini gue nggak sengaja, dan wiritan itu belum pernah diajarkan siapa-siapa gitu, maksud gue memang yang gue tahu aja gitu. Pas gue wiritan tiba-tiba tuh gue ngeblank, gue kayak lepas raga gue, dengan karena gue penuh pengharapan untuk keselamatan anak istri gue kayak lepas raga gitu. Tiba-tiba gue ada di ruangan tempat persalinan, gue jelas banget sampai di sini, gue sampai gini, gue bilang sama bini, gue ngeliat begini, ini posisi kasur lah ya, kepala bini gue di sini, kakinya di sini kan lahiran gitu, dokternya di sini tengah, di sini ada susternya gitu, dan posisi begitu gue inget banget. Dan yang aneh lagi, gue ngeliat itu di atas kepala bini gue tuh ada 3 orang baju putih, satu lagi di paling pinggir sebelah kiri itu ada orang bajunya hitam. Nah itu gue posisinya gue di sini jauh di meja dokter tuh, gue ngeliatnya, gue ngeliatin nih, tapi gue nggak bisa gerak maju tuh cuy, gue di situ aja gitu, gue ngeliatin tuh, wah siapa ini yang nungguin begini, siapa, apa ini yang dibilang penjaga gitu, penjaga bayi ketika lahiran, terus tapi yang hitam ini siapa gitu kan. Nah singkat cerita selesai lahiran cenger gitu, bayi lahir, tiba-tiba badan gue kayak gue balik lagi ke badanku, serep gitu, tadi gue di mana ya, ini bini gue udah lahiran belum, terus kedengeran nih cengeng bayi gitu nangis, wah udah selesai nih, gue langsung lari dong ke depan pintu persalinan kan. Pas gue depan pintu persalinan, bener ternyata bini gue udah lahiran gitu. Nah di situ gue cerita sama guru pernafasan gue tuh, gue tanya itu siapa, gue bilang gitu. Dia bilang gini, setiap manusia lahir itu pasti sudah dijaga gitu, dijaga sama penjaga yang diutus sama Tuhan gitu, dengan Allah gitu. Tapi ada iblis juga yang ikut lahir ketika manusia lahir. Nah gitu. Jadinya iblis itu tidak akan pernah berkurang. Setiap ada manusia baru, lahir, dia lahir juga. Tapi ketika manusia itu mati, dia tidak mati. Gitu. Jadi sebenarnya berarti banyakan dia dong. Banyakan dia. Masukannya banyak. Nah artinya gini, manusia, artinya khodam itu memang, gua kasih ini lagi ya, maksudnya mengerti lagi, jangan sampai kalau lu belajar tentang khodam itu lu masukkan ke dalam tubuh, itu harus di luar tubuh. Lu inget tuh, kalau misalnya memang lu ada khodam yang nempel di dalam tubuh lu, suruh keluar. Nah itu tadi beberapa cerita antara Wawan, cerita dia mengenai diserang sama khodam harimau ya. Iya. Harimau. Kesimpulannya adalah kita menceritakan seperti ini karena jangan pernah lu menyakiti orang lain karena lu nggak tahu siapa yang lu sakitin. Bisa jadi dia bukan siapa-siapa, tapi dia punya pendamping yang kita nggak lihat gitu kan. Dan kita bisa diserang sama dia tiba-tiba walaupun orangnya tidak dendam. Mungkin pendampingnya dia yang dendam gitu. Sama satu lagi, kalau memang lu niat belajar masalah khodam, lu mesti belajar secara total. Kalau setengah-setengah yang lu tauin, jatuhnya lu akan keblinger sendiri. Khodam itu masuk ke tubuh lu yang rugi. Kalau lu suka cerita misteri seperti ini, tetap pantengin terus channel Serba Seru bersama gue, Mas Serba Seru. Nah, kalau lu mau tahu terus cerita apa aja, lu dukung channel ini dengan cara subscribe dan klik loncengnya biar lu dapat notification dari gue, dari channel gue. Dan kita akan terus ngomongin masalah misteri, masalah hantu, biar mereka semakin jaya. Soalnya bosen cuy, hidup kalau nggak ada begini-begini, kalau nggak ada setan-setannya. Takut sih sebenarnya. Biar sama-sama eksis. Cakep.